Oke, kembali lagi di Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Nah, Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah pendidikan keluarga sebagai pondasi mengatasi krisis. Nah, berbicara krisis itu kan multidimensional, sangat multidimensional. Tapi saya coba mau memfokuskan kepada dua krisis yang mendasar, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan yang kedua kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Pertanyaannya begini, kalau kita melihat pemberitaan ataupun dunia di sekitar kita, anak ternyata dapat melakukan tindak kejahatan, bukan hanya orang dewasa. Dan ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Indra. Pertanyaannya, sebagai orang tua, boleh nggak dibagikan sistem pendidikan apa yang dibangun oleh Pak Indra dan Bu Yohana ketika mendidik anak-anak supaya anak-anak dapat menghadapi situasi atau krisis seperti demikian? Sistem seperti apa? Wah, pertanyaannya berat nih ya. Sistem apa ya? Waktu kami diskusi sama saya dan istri diskusi ya. Ini kita mendidik anak pakai sistem apa ini ya? 4-4-1 kayak sistem bola. Lah itu kan sulit ini. Tapi kalau kami sarikan, kami ini orang tua yang disiplin afektif. Jadi afektif itu artinya kita mempertimbangkan atau menggunakan atau menjadikan perasaan itu referensi, Pak. Nah, salah satunya, jadi salah satu contohnya begini, kami dalam hal misalnya penggunaan gadget, dalam hal waktu untuk belajar, waktu untuk apa gitu, itu kami terapkan disiplin. Tapi di dalam berkomunikasi, di dalam menerapkan disiplin itu, di dalam menegakkan waktu-waktu tadi itu kami tidak menggunakan kekerasan, jadi afeksi ya. Kami menggunakan sudut pandang kasih, perasaan seperti itu. Sistem pendidikannya begitu. Jadi tetap harus disiplin, tapi kami tidak menggunakan kekerasan, kami afeksi. Disiplin afektif istilahnya, menarik ya. Saya baru mendapat satu term yang baru, disiplin afektif. Satu sisi disiplin, sisi yang lain pendisiplinannya melalui sentuhan perasaan orang tua dengan anak. Nah, Pak Minto, pola atau sistem pendidikan seperti apa yang dulu yang Minto terapkan pada anak-anak? Keras, lembut, opo sak karepe, liberal, freedom tadi. Dan bagaimana Pak Minto membandingkan dengan pola sistem pendidikan anak-anak kepada cucu-cucunya Pak Minto? Ya, saya mengakui bahwa sewaktu anak-anak saya masih kecil, ya sampai beranjak dewasa, saya memang mungkin terpengaruh oleh pendidikan zaman dulu, zaman Belanda itu. Jadi harus disiplin dan keras. Saya mengakui memang. Padahal sekarang tidak boleh, kekerasan itu tidak boleh. Bahkan saya sebagai pengajar itu sering saya ditegur oleh istri saya. Kebetulan istri saya juga pengajar, dia pendidik. Ya, itu kan kadang-kadang jangan terlalu kereng, galak gitu kan, itu tidak boleh pendidikan. Ya memang memang sekarang saya kadang-kadang kalau emosi itu mengatakan murid saya gue goblok, padahal saya tidak boleh. Tapi saya ingat kalau waktu saya masih belajar itu ya ben haksa, itu orang Belanda mengatakan kamu gila ya, itu sekarang itu masih itu padahal tidak boleh itu kayak gitu ya. Akhirnya sekarang saya mengajar sendiri, memang ngajar juga sedikit demi sedikit saya rubah.
Padahal murid saya tidak artinya tidak hanya orang dewasa. Saya mulai ngajar anak umur 3 tahun, 4 tahun. Bahkan sekarang punya murid yang umurnya sudah 64 tahun, sudah dipanggil Oma gitu. Itu bisa. Tapi mereka nggak tahu, saya sendiri gitu. Itu pengalaman saya sudah banyak. Jadi saya sudah harus bisa ngeterapkan apa yang saya berikan pada anak-anak, terutama anak-anak saya dan cucu-cucu saya dan juga anak didik saya. Oke. Yang kalau saya tanya generasinya Eyang sama generasi sekarang, generasinya Pak Indra ataupun generasi saya dan teman-teman rekaman ya, Bima, Wahyu, bagusan mana yang generasi ini yang? Bagus sekarang. Bagus sekarang? Iya. Kenapa yang? Ya mereka artinya otaknya sudah bukan seperti otak generasi saya itu. Cuma saya menilai bahwa anak-anak sekarang itu kurang respect pada orang tua. Jadi kurang menghormati orang tua. Bahkan dengan orang tuanya, bapaknya, ibunya juga gitu. Padahal saya dulu dididik memang baik. Didikan Belanda itu baik. Saya kalau misalnya diberitahu kalau bapak datang itu selamat datang, disuruh ngambil minta tasnya yang dibawa bapak itu untuk saya, itu ibu juga gitu. Tapi sekarang anak-anak enggak. Saya lihat di SMP, SMA, anak-anak kalau gurunya datang bahkan mereka asik main HP. Itu jadi kurang komunikatif lah. Jadi makanya pendidikan budi pekerti sekarang tidak ada, dulu ada. Oke. Itu. Ya, bagi yang minta generasi sekarang lebih baik secara kemampuan berpikir, otaknya lebih ciamik ya, itu saya kira zaman dulu. Ya. Tapi soal budi pekerti, hal-hal menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya sangat minim begitu ya. Nah, kalau saya justru melihat generasi dulu luar biasa. Luar biasa dalam artian sistem pendidikannya tadi, disiplinnya itulah yang membentuk anak-anak. Bahwa kemudian secara kemampuan berpikir lebih baik sekarang, tapi kalau saya kira orang tua zaman dulu lahir di zaman sekarang kemampuan berpikirnya juga luar biasa. Tapi kita coba tanya ke Pak Indra yang generasi tengahan. Generasi tengahan dalam artian saya ataupun kemudian anak-anaknya Pak Indra kan generasi akhir milenial disebutnya. Pak Minto generasi baby boomers yang lahir di zaman perang. Dididik secara disiplin Belanda, kemudian sangat berjuang. Pak Indra generasi X, generasi X. Menurut Pak Indra gimana Pak? Kalau yang Minto bilang generasi sekarang oke dengan catatan-catatan saat tadi. Kalau saya bersyukur ada generasi Pak Minto yang luar biasa dalam mendidik anak-anak. Menurut Pak Indra? Wah, menarik ini. Jadi generasi saya dan orang-orang yang lahir di sekitaran tahun-tahun di sekitaran saya lahir itu masih merasakan permainan-permainan tradisional di masa kecilnya kan. Komunikasi yang offline. Kita bisa bermain sampai agak malam waktu bulan purnama, gitu kan. Di desa seperti itu. Kami juga yang lahir masih merasakan dipukul sama guru, kan. Jadi waktu saya sekolah di sekolah Katolik, penggarisnya setebal ini Pak. Itu dipukulkan. Penghapus yang kotak itu ya, penghapus papan tulis kapur itu, nah itu dilemparkan tuh biasa itu kan. Kalau kami suruh stop menulis tapi masih stop, pensilnya dipatah-patahin, dibanting, nah itu biasa itu. Padahal itu SD, nah, SD aja seperti itu. Anak-anak sekarang tidak, zamannya sudah berbeda kan. Nah itu juga pengaruh kepada pola didik kita.
Sebenarnya kalau kita mau kontekstual, kita mau melihat secara konteks ya, kita tidak bisa menerapkan yang menurut kita dulu baik kepada zaman yang sekarang. Baik itu di keluarga, di lingkungan kerja dan lain-lain, di gereja mungkin. Di lingkungan kerja sama, kami menghadapi masalah yang tidak remeh dengan generasi yang muda ini gitu ya. Generasi yang baru masuk ini yang tidak ada ikatannya sama sekali dengan engagement ya istilahnya, keterikatan dengan organisasi ini tidak seperti zaman dulu gitu ya. Kalau dia ya bahasa ininya keterikatan ya, orang konsep satisfaction sama engagement ya. Orang yang puas belum tentu engage, orang yang engage belum tentu puas dan lain sebagainya itu. Nah, generasi yang sekarang ini unik ya, karena semuanya serba mudah. Kita sendiri yang di masa generasi yang sebelumnya itu merasa sekarang ini kebanjiran informasi dan lain sebagainya melalui media ini begitu melelahkan gitu ya, melelahkan. Menghadapi generasi yang ada sekarang juga demikian. Nah, dengan anak-anak juga begitu. Tidak ada kita dulu waktu masih kecil pegang gadget kan. Sekarang ini masih kecil pada pegang gadget. Dia mau bermain dengan temannya pegang gadget gitu kan. Ya kita orang tua harus mendorong sebenarnya kan, mendorong supaya anak-anak ini punya aktivitas secara fisik ya, punya aktivitas secara dengan komunitasnya, sehingga terbangun cara berkomunikasi, bersosialisasi. Saya kira itu sih. Jadi memang berbeda kondisinya, masanya juga berbeda. Ya, poinnya saya tangkap kontekstual. Apa yang kita anggap baik zaman dulu belum tentu kemudian pendidikan ini bisa diterapkan bagi anak-anak zaman sekarang. Dan tadi yang dilakukan oleh Eyang Minto juga, dulu dididik secara luar biasa. Orang tua bilang A ya A, B B, tapi Eyang Minto menerapkan ke anak-anak freedom, pilih tapi bertanggung jawab. Nah, Eyang Minto, saya jadi kepikiran begini Eyang Minto ini kan seorang pelayan gerejawi yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang masih aktif main musik di gereja-gereja. Dan saya perhatikan juga yang di GKI ya, yang Mas Sigit dan Mas Sulis juga aktif dalam pelayanan. Anak-anak kemarin minggu lalu anaknya Mas Sulis juga memberikan persembahan pujian. Boleh tidak dibagikan sedikit bagaimana Eyang Minto menanamkan atau mendidik secara iman bagi anak-anak dan cucu-cucu? Kalau sekarang karena saya pikir anak-anak saya kan sudah berkeluarga, jadi dia berhak juga mendidik anaknya. Mereka sudah punya anak sendiri-sendiri. Tapi waktu kecil juga kita untuk pendidikan agama, saya kira dia begitu ketat. Artinya kalau misalnya hari Minggu kamu harus kebaktian, ke pagi, malam itu harus doa, hari Sabtu malam tutup minggu kita doa bersama gitu. Artinya sejak kecil anak-anak Eyang Minto sudah dibiasakan untuk berdoa bersama dan kemudian jadi aktif pelayanan, karena kita orang Kristen itu kalau sebagai anak juga harus sekolah minggu itu biasakan. Akhirnya sekarang mereka sudah punya kesadaran sendiri. Bahkan cucu saya yang paling kecil itu juga gitu, kalau ini katanya enggak ke gereja, saya sudah beberapa bulan enggak ke gereja, itu nangis katanya. Iya. Bagaimana dengan keluarga di Pak Indra dan Bu Yohana, pendidikan iman bagi Misal dan Meira? Betul. Kami dididik sama ya. Saya begitu Pak Minto ini menjelaskan, saya terus teringat orang tua saya dulu. Sangat straight sekali dengan disiplin ya, dengan jadwal ibadah, jadwal pelayanan gitu. Zaman sekarang sekali lagi kita harus kontekstual, anak-anak dengan kondisinya, tapi paling tidak apa yang dididikkan kepada kami itu ya kami didikkan kepada anak-anak. Dalam hal itu baik,
disiplinnya harus tetap dilaksanakan gitu. Jadi contohnya paling sederhana, sudah kebaktiannya online ya kan, tidak harus pagi bangun. Kami kalau setiap minggu yang sebelum corona ini 4:30 pagi kami sudah harus bersiap, harus bangun. Anak-anak itu mau dia tidurnya nggak bisa tidur kayak mau tepat waktu, pokoknya 4:30 bangun mandikan. Sehingga 5:30 kami berangkat ke gereja. Nah, kondisi yang sekarang online saja males-malesan, kan seperti itu. Itu harus tetap gimana caranya kami ya sebagai orang tua ya mendorong anak-anak supaya tetap hadir tepat waktu, dikondisikan kecuali ada sesuatu yang khusus. Tapi secara umum disiplin itu harus tetap diterapkan karena itu tadi kami mengingat bahwa janji Allah kami punya. Kalau sebagai orang beriman, kita beriman bahwa Allah itu mengikat janji dengan umatnya, yaitu dengan anak-anak, tapi asal kita juga harus menerapkan hal itu kepada anak-anak. Disiplin penting. Yang kedua, anak itu peniru yang ulung. Peniru yang ulung. Jadi saya tidak mungkin jadi orang yang punya value ya sebagai anak ya sekarang ini atas didikan orang tua saya kalau orang tua saya tidak melakukannya. Saya kira hal yang sama bagi generasinya Pak Minto dan anak-anak putra-putranya Pak Minto dengan anak-anaknya tidak akan bisa melihat tidak akan bisa setia kalau dia juga tidak melihat orang tuanya setia gitu ya. Jadi kami pun ya harus disiplin. Sama, kalau harus pagi harus ke gereja ya kami harus bangun pagi itu dan itu dilihat sama anak-anak. Anak-anak dibangunkan papa mamanya sudah mandi, sudah siap. Nah, itu sampai dia nanti anak-anak dewasa, mereka mengingat itu bagaimanapun kondisinya kehidupan mereka itu yang tertanam di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Anak-anak itu peniru yang ulung. Saya kira itu Pak Mario. Iya. Menarik memang ya Bapak Ibu bahwa hati-hati menjadi orang tua karena seringkali orang tua zaman sekarang kalah dengan anak-anak. Kalah yang saya maksud adalah misal orang tua nyuruh ayo waktunya sekolah minggu, anaknya nangis, ngamuk, oh ya wis gak usah gak popo. Ini yang kadangkala menjadi hal yang ironis. Nah karena itu menjadi orang tua kan perlu hati-hati dan bijaksana. Bahkan kemudian yang penting menjadi teladan. Itu poin dari Eyang Minto dan juga Pak Indra Pambudi. Nah sekarang kita beranjak pada permasalahan kekerasan atau kejahatan yang dilakukan pada anak-anak. Menurut penelitian 80% kejahatan seksual yang terjadi kepada anak-anak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Dan di dalam pola pendidikan seringkali kemudian orang tua menerapkan pola pendidikan dengan kekerasan kepada anak-anak dengan alasan pendisiplinan tadi. Walaupun tadi sekilas Pak Indra sudah katakan disiplin afektif tanpa kekerasan. Tapi saya mau tanyakan begini, apakah pendidikan seksual untuk mengantisipasi kejahatan seksual kepada anak ini diperlukan dan apakah sudah dilakukan oleh Pak Indra sejak dini kepada Misael dan Meira? Pertanyaan yang kedua, apakah sistem pendidikan kekerasan diperlukan untuk mendidik anak-anak? Kalau tadi Pak Indra katakan tidak, penggantinya afektif. Nah, boleh tidak digambarkan secara konkret bagaimana? Dua pertanyaan ini Pak Indra. Ya. Pertanyaannya berat ini Pak. Jadi gini ya, sebagai orang tua yang masih muda, kita itu mungkin juga yang seperti saya ini banyak gitu ya, yang seperti saya ini banyak. Jadi kami itu, saya dan istri itu ya harus banyak belajar jadi orang tua, khususnya untuk masalah-masalah yang rumit ini ya, pendidikan seksual itu ya. Kami belajar dari media-media, tentu saja tidak semua yang ada di media itu baik gitu ya. Tapi kita bisa pilih kok sumber-sumber yang terpercaya dengan
misalnya dari pakar-pakar pendidikan anak terutama ya, yang khusus mengenai bicara mengenai kekerasan seksual dan lain sebagainya itu ada. Nah dari situ biasanya menjadi referensi bagi kami untuk masalah pendidikan anak. Apakah sudah kami lakukan? Kami mengusahakan, kami mengupayakan, sudah kami lakukan. Contoh sederhananya adalah ketika anak itu sudah mulai bisa diajak komunikasi ya, kami menegaskan kepada anak itu bagian tubuh mana yang private. Ini tidak boleh loh orang lain sentuh, mau bercanda mau tidak boleh. Begitu anak mulai sekolah kita kasih tahu, ini temanmu, gurumu, orang-orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal tidak boleh ya pegang ini ya. Bagian tubuh mana saja itu dijelaskan. Karena ini bukan bercandaan. Kalau itu sampai terjadi, apa yang harus dilakukan? Itu berulang-ulang disampaikan dengan tahapan tersendiri ya, dengan tahap perkembangannya sendiri-sendiri. Beda kalau masih TK ngomong dengan yang sudah kelas 3 SD aja sudah lain kan gitu. Tapi itu kami lakukan, itu yang pertama. Jadi pertanyaan pertamanya, apakah pendidikan seksualitas itu diperlukan sejak dini? Ya, sebaiknya iya. Bagaimana caranya? Silahkan browsing. Syukur-syukur kalau ada sekolah bagi orang tua ini ya, karena jemaat ini kan juga pada orang tua yang pada zaman-zaman generasi-generasi saya ini kan juga ada lumayan lah nanti ya, menjadi pengetahuan yang baik ya bagi pendidikan seksual untuk anak-anak. Yang kedua mengenai kekerasan tadi ya. Pendidikan dengan kekerasan. Saya dulu dididik dengan kekerasan, Pak. Jadi dididik dengan kekerasan karena saya itu dididik dengan kekerasan, ya enggak keras-keras banget enggak, tapi sekolah saya di rumah itu masih pakai kekerasan untuk mendidik, masih pakai kekerasan fisik untuk mendidik. Kita mesti ingat bahwa kekerasan itu bisa secara fisik sama secara mental ya. Nah, kami mengupayakan supaya tidak melakukan kekerasan fisik. Ini harus duetnya antara suami dan istri ini harus pas ini Pak. Karena saya sampai dulu itu diingatkan dengan keras ya sama istri bahwa kita sudah komit ini tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Bahkan komitmen ini juga kita tegaskan kepada orang tua lain, orang tua dalam tanda kutip ya, yang ada bersama-sama dengan anak selain saya dan istri saya. Entah itu yangkungnya, entah itu yangtinya, entah itu om, tante, pak D, budenya, ya kita sampaikan secara informal pada kesempatan-kesempatan tertentu bahwa tidak harus secara langsung menyampaikannya ya, tapi artinya bahwa kita mendidik anak tidak dengan kekerasan. Caranya bagaimana? Caranya kekerasan itu muncul karena tadi ya, anak itu kan peniru ulung. Anak itu kan peniru ulung. Kekerasan itu muncul dari yang dia tiru. Paling mendasar adalah yang dia tiru yang bisa dia lihat secara langsung, live, di kehidupannya sehari-hari, ya orang-orang terdekatnya. Ditambah lagi, Pak Mario, generasi sekarang ini lebih sulit lagi loh sebenarnya mendidiknya. Karena dia bisa meniru di TV, YouTube, game, dan lain sebagainya. Nah, pengawasan orang tua itu harus sampai ke arah sana. Jadi kalau pihak eksternal sudah kita kasih tahu, diri kita sebagai orang tua sudah kita evaluasi juga, anak-anak juga harus diberitahu bahwa orang tuamu ini tidak setuju loh dengan kekerasan. Kalau ada yang sampai mencubit kamu, memukul kamu dan lain sebagainya, boleh cerita, tidak usah takut. Tidak usah takut. Nanti misalnya ada yang melakukan kekerasan pada dia di lingkungan di luar rumah, ya dia tidak boleh takut bercerita. Jangankan kok kekerasan secara fisik, secara psikis ya, kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh teman-temannya gitu ya, misalnya ada yang menyatakan hal yang buruk pada anak saya itu, karena tadi ada komunikasi digali itu diceritakan. Nah dari sana kita bisa masuk bagaimana cara menyikapinya. Bagaimana anak-anak ini tumbuh tidak tidak terluka. Oh ya, kami
kami mengambil, kenapa kok tidak mendidik anak dengan kekerasan? Karena kami percaya kekerasan itu meninggalkan luka batin yang diingat sampai mereka dewasa. Yang masih saya ingat, kekerasan apa saja yang saya alami itu masih saya ingat. Artinya saya tidak mau anak-anak mengingat luka-luka itu tadi. Itu sulit sekali karena ternyata ini begitu saya belajar mengenai pendidikan yang untuk orang dewasa ya, artinya bukan masalah seksualitas, tapi artinya kalau kita mau belajar mengenai psikologi positif dan lain sebagainya, kalau kita mau menerapkan hal yang baik pada diri kita itu tidak sekedar dengan omongan. Jadi ada gerakan khusus, ada hal yang secara konatif, kalau bahasa psikologisnya konatif ya, secara gerakan atau secara motoris kita lakukan itu akan lebih masuk. Nah itu kenapa juga kekerasan fisik itu juga begitu. Sebenarnya message-nya itu A, tapi dengan kekerasan fisik message-nya hilang, kekerasan fisiknya itu yang membesar, yang diingat. Yaitu kenapa kok kami memilih tidak menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anak. Saya kira itu penjelasan. Ya. Penting nih, pendidikan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak. Atau kalau saya mau tiba-tiba terlintas ide, kalau anak-anak sekolah minggu kan mendidik secara iman. Daripada orang tua yang nganter duduk-duduk ngobrol begitu, walaupun itu juga sarana persekutuan. Mungkin juga bisa dipikirkan sekolah minggu orang tua dalam artian membekali para orang tua. Tapi terakhir dari Pak Minto dan Pak Indra terkait dengan apa sih yang perlu dilakukan oleh gereja dalam hal ini untuk membekali, untuk mendidik para orang tua, jemaat-jemaat kita yang akan menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua, supaya para orang tua ini punya sistem pendidikan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Adakah masukan atau saran yang bisa dilakukan oleh gereja dalam membina jemaat yang orang tua ini? Ada, Pak Minto? Gimana ya, saya soalnya orang tua terutama di GKI itu yang bisa aktif itu kan terbatas itu. Jadi untuk memberikan komunikasi atau saling diskusi itu bagaimana caranya gitu. Jadi seperti orang-orang tua yang dikatakan orang tua misalnya umur 60 ke atas itu kan terbatas sekali di gereja kita. Gitu. Artinya butuh ruang perjumpaan bagi para orang tua yang lansia yang mungkin bisa diberdayakan dengan membina orang tua yang lebih muda. Maksudnya orang tua dewasa yang punya anak-anak gitu ya. Pak Indra, ada masukan buat gereja secara khusus untuk membina para orang tua yang memiliki anak-anak? Iya. Wadah sekolah minggu menurut saya itu wadah yang baik ya, sudah ada wadahnya, sudah ada organisasinya. Saran saya aja mungkin karena pendidikan budi pekerti itu di luar itu sudah mulai berkurang, kita lebih banyak dituntut untuk kompetensi-kompetensi yang lebih teknis ya, kompetensi-kompetensi lain di luar budi pekerti. Meskipun itu ada, cuman nggak seperti yang dulu dikhususkan ya, dikhususkan pendidikan budi pekerti. Zaman saya geser menjadi pendidikan moral kan gitu ya, pendidikan moral apa, moral Pancasila kan begitu ya. Kemudian jadi PPKN, jadi apa, terus lama-lama malah kabur, melebur ke masing-masing unit-unit kompetensinya. Jadi tidak dikhususkan. Nah, kemungkinan hal tersebut menurut saya malah tidak clear gitu ya di anak-anak itu. Budi pekerti itu yang seperti apa? Mungkin peran sekolah minggu dalam hal ini mungkin bisa ke arah sana. Jadi kita itu jelas yang disebut orang Kristen itu budi pekertinya mesti seperti apa.
itu dibekalkan kepada anak-anak. Mungkin ada satu sesi khusus dalam setiap bulan itu 1 minggu ngomong soal budi pekerti. Yang kedua mengenai media-media, bisa forum, bisa organisasi, bisa apapun, tapi terkait dengan sekolah orang tua ya, sekolah orang tua. Di luar sudah ada yang bikin, bagaimana menjadi orang tua yang baik, tapi bagaimana menjadi orang tua Kristen yang baik itu saya kok belum menemukan gitu ya. Mau apapun bentuknya, mau itu formal, informal, mau itu karena sekarang ini media itu kan banyak sekali ya, caranya banyak sekali, bisa dengan seminar, bisa dengan pendidikan online, bisa dengan sharing session yang kita sharekan juga di YouTube misalnya. Orang tua saling sharing dengan kondisi-kondisinya. Jadi menjadi orang tua itu sangat kompleks menurut saya, sangat kompleks, permasalahannya banyak. Kita misalnya bicara mengenai anak yang sulit di kuadran yang berikutnya, orang tua juga punya loh, ada yang mengalami kesulitan dengan anak yang gifted loh. Satunya ngomong anak yang sulit, anak yang autis misalnya, anak yang overaktif, agresif bahkan. Tapi di lain sisi anak yang gifted juga menjadi kesulitan bagi orang tua, itu contohnya. Belum lagi kondisi dengan gempuran media yang ada ini ya, media sosial. Orang tua mesti bersikap bagaimana. Nah, tidak harus formal, tapi yang lebih bisa menjadi forum bagi orang tua untuk belajar. Saya kira gereja harus mengambil peran di sana. Gereja harus mengambil peran karena jangan sampai orang tua anggota jemaat yang menjadi orang tua ini belajar melalui media yang lain atau sumber yang lain. Budi pekerti, kemudian sekolah orang tua. Saya kira yang lain yang tidak rutin itu gereja harus sensitif menangkap isu-isu tentang keluarga. Saya kira ini sudah mulai dijalankan dan itu baik mengenai LGBT yang kapan lalu diangkat ya, kemudian kekerasan seksual, kemudian ya isu-isu mengenai gadget ya itu sudah dijalankan dan saya harap itu terus ya menjadi peran gereja untuk ambil bagian menjadi salah satu sumber yang terpercaya dan baik bagi orang tua. Ya saya kira itu Pak Mario, terima kasih. Ya Bapak Ibu, ada beberapa poin yang sudah dibagikan oleh Pak Indra dan juga Eyang Minto dalam sesi hari ini. Kita bersyukur boleh menjadi para orang tua yang dipercaya untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Maka bijaksanalah, hargailah anugerah itu dan jadilah orang tua yang bijak dan menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Selamat malam, Tuhan memberkati. Yang Minto dan Pak Budi boleh melambaikan tangan di kamera, tanda tidak kuat, bukan tanda kita berpisah. Terima kasih Yang Minto dan Pak Budi, Tuhan memberkati kita semua. Menjadi orang tua bukanlah persoalan yang mudah, karena itu butuh seni untuk menjadi orang tua teladan. Sebab anak adalah cerminan orang tua, walau tidak selalu seperti demikian. Memang tidak ada nilai atau standar khusus untuk mengukur keberhasilan orang tua, tapi masa depan anak adalah jawaban atas pertanyaan itu. Tidak ada sekolah bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, tapi pengalaman menjadi sekolah yang berharga yang menjadikan kita pantas disebut orang tua.